Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hani Hanifah Rahman, NPM 1934044135, Zahra Madinah Putri Asari 1934044138, Pina Rahayu 1934044146, dan Ditania Soleha 1934044147. Konsepsi ketahanan nasional akan dipaparkan oleh Hani Hanifah Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Langsung saja, yang A, pengertian ketahanan nasional. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dari dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Suryo Hadiprojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga, menurut GPH Suryo Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Untuk yang terakhir yaitu menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Untuk selanjutnya, yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara tersebut. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa segenap lapisan masyarakat Indonesia berhak dan wajib ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hani Hanifah Rahman. Selanjutnya, asas ketahanan nasional dan sifat-sifat ketahanan nasional akan dipaparkan oleh saya sendiri. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia merupakan pelaksanaan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan dapat berjalan beriringan dengan baik. Keduanya merupakan hal yang paling mendasar dalam tata kelola kehidupan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan menjadi tolak ukur untuk keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang serasi, selaras, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Di era globalisasi ini, penyebaran informasi dan interaksi sosial berjalan dengan cepat dan mudah.
Proses perkembangan ini dapat menimbulkan efek-efek positif dan negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan sikap mawas keluar agar memfiltrasi kehidupan bangsa Indonesia di era globalisasi ini. Sikap mawas ke dalam merupakan sikap ketahanan nasional untuk menjaga dan melestarikan sifat, hakikat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dan ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai-nilai kearifan, kebersamaan, tanggung jawab, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik yang dapat saling menghancurkan. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi ini tidak terpengaruh negatif. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Sifat kemandirian tersebut yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Yang ketiga, kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi keterampilan ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai bangsa lain. Hal ini dikarenakan semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara, maka kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan melandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, fungsi dan tujuan ketahanan nasional dan konsep Astagatra ketahanan nasional akan dipaparkan oleh Pina Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional menjadi salah satu landasan bagi bangsa Indonesia agar senantiasa memiliki semangat persatuan dan kebersamaan dalam menyongsong kehidupan global yang semakin berat. Konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi. Menurut Sukaya pada tahun 2000, konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat.
Selain itu, apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Ketiga, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Selanjutnya, konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada dasarnya, ketahanan nasional berperan dalam menghadapi tantangan dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Penanaman dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan Astagatra. Astagatra merupakan pedoman penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki 3 unsur alamiah, yaitu Trigatra dan unsur sosial atau Pancagatra. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Trigatra atau alamiah. Aspek biologi, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago state yang terdiri atas banyak pulau. Kondisi geografis ini memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharinya. Dengan jumlah 17.504 pulau di seluruh perairan Indonesia, maka aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia akan sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh negara lain. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa letak geografis suatu negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Pengaruh aspek geografis terhadap kehidupan politik menjadi embrio bagi konsep geopolitik dan geostrategi. Perbedaan posisi geografis tersebut memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional yang berbeda sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Yang B, aspek demografi. Manusia merupakan indikator penentu dalam pembuatan sebuah kebijaksanaan dan kebijakan. Manusia senantiasa berinovasi dalam rangka penentuan sikap dalam upaya pengembangan konsep ketahanan nasional. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami dan menetap di suatu wilayah negara tertentu. Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional didasari pentingnya kualitas sumber daya manusia atau SDM pada masyarakat di sebuah negara. Oleh karena itu, pengembangan potensi sumber daya manusia atau SDM di Indonesia menjadi hal yang penting. Pengembangan SDM dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Potensi alam suatu negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa terbantahkan. Berbagai sumber daya alam atau SDA yang didapatkan dari daratan, lautan, dan udara dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kekayaan alam terdiri atas flora, fauna, dan tambang. Yang kedua, sifat kekayaan alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, keberadaan kekayaan alam di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi. Yang kedua, Pancagatra atau sosial. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi itu pada tataran praksis di lingkungan masyarakat. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya, politik. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik. Secara historis, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem politik pada awal kemerdekaan Indonesia, menerapkan sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin.
Dalam perkembangannya, implementasi nilai dari kedua sistem tersebut tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, penerapan sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang tahun 1950 sampai 1965, kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Indonesia menghadapi tantangan konflik politik dan ancaman disintegrasi. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan nasional. Selanjutnya, ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi demi kemajuan bangsa dan negara dengan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa atau founding father dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem usaha koperasi sangat menjunjung tinggi asas-asas kekeluargaan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Selanjutnya, sosial budaya. Ketahanan nasional dari aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Manifestasi dari ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yaitu adanya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan selalu merealisasikannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari pertahanan dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Terima kasih kepada Pina Rahayu. Yang selanjutnya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta analisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan akan dipaparkan oleh Ditania. Kepada Ditania dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama yaitu pengertian ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi tantangan ini bisa bermakna positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu ada hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Yang keempat ada gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam maupun dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis ATHG di Indonesia. Yang pertama analisis ancaman. Terdapat dua dalam ancaman ini, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama yaitu ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Menurut Indrawan, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Selanjutnya yaitu analisis tantangan. Dalam analisis tantangan terdapat intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang kedua yaitu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan ini merupakan sikap tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Perilaku ini dapat mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Selanjutnya yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara.
Selanjutnya yaitu ada analisis hambatan. Yang pertama yaitu konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada eksklusivitas diri atau kelompok. Maksudnya yaitu merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya yaitu ada akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu tentunya masyarakat Indonesia akan berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Sedangkan dampak negatifnya yaitu akan berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu ada analisis gangguan. Gangguan terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri. Gangguan yang pertama yaitu gangguan dari luar negeri. Contohnya yaitu maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dari dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.